Tapi sekarang yang parah adalah utang untuk judi slot. Kalau itu masuk ke kategori usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Oke guys, kita udah sampai di Jakarta dan dadakan nih, gue udah habis dari Bali, tiba-tiba dikontak gitu sama timnya Close the Door untuk podcast. Dan kali ini materinya materi yang cari musuh lagi ya, yaitu materi tentang judi online 303. Nah, gue pribadi bukan pemain 303 mantan ya, tapi juga gue ngerti di dalam dunia itu karena murid-murid CCR, jadi alumni gue itu kan juga kebanyakan juga ada pebisnis yang di situ. Jadi kan selama ini kita sebagai guru itu kan kita jadi pelacur, yaitu pelabuhan curhat, ya kan, curhat mereka seperti apa. Jadi sedikit banyak gue tahu lah kenapa sih kenapa ini sampai terjadi itu dan kemudian penyebabnya bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas di Close the Door ya, tapi ya kita jalanin dulu deh. Semoga lancar ya teman-teman. Oke, yuk. Ini gue setahun yang lalu gue kesini, ini kedua kalinya. Jadi kita akan ketemu dengan Strawberry Computer dan kita akan bahas mengenai investasi bodong itu kalau menurut dia bagaimana sih gitu loh. Oke, kita tunggu ya. Halo, selamat ketemu bersama saya Roy Sakti. Kali ini gua ada bos Rode di Conbushare ya kan? Kenapa jadi bos sih? Jadi bos dong. Tadi kita bahas 303, cuman kalau di channel ini janganlah, nggak ada lah. Kita lebih condong ke edukasi aja. Oh, yes. Bro, kan gue ini ngajarin utang nih. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat diri lo tuh matang secara keuangan, kemudian sama utang itu nggak tergoda? Karena saya udah kaya, Pak. Dia udah kaya. Tapi gitu loh, kayak sekarang nih, pas lu zaman muda kan. Nggak, gue paham maksudnya. Gini. Kalau kita bicara utang, let's say kita balik ke ilmunya siapa lah, misalnya Rich Dad Poor Dad lah gitu ya, Robert Kiyosaki gitu ya. Kan orang susah itu nggak bisa ngajarin anaknya berpikir sebagai orang kaya. Orang kaya, ya orang kaya beda ngajarinnya ya. Nah, gua kan bukan berasal dari orang yang berada. Ya, jadi bokap gua tuh di tipe karakter bokap gua adalah salah satu cara untuk lu tidak menjadi susah adalah menghindari hutang. Karena hutang itu biasanya jadi jebakan Batman gitu. Nah, hal ini sebenarnya menurut gua benar dalam pengertian kalau lu tidak tahu dan tidak paham hutangnya untuk apa dan mau ngapain, jangan ngutang gitu kan. Kan yang sehat itu kan sebenarnya kalau kita mau bicara yang sehat itu bisnis jalan tanpa hutang gitu kan intinya. Itu udah pasti sehat. Cuman kadang-kadang kita nggak bisa berbisnis ketika kita nggak punya modal. Nah, modal kalau kita bisa utang, kita utang kan gitu kan. Nah, jadi kalau lu tanya sama gue pada saat ini, detik ini, apakah itu benar apa tidak, gua akan menjawab lu dengan sederhananya gini. Tergantung dari situasi, bro. Tergantung dari situasi. Kalau lu hutang untuk membiayai kehidupan sehari-hari tanpa tahu lu harus ngapain, menurut gua tuh sebuah kesalahan.
menurut gue. Tapi kalau lu utang karena lu tahu hutang lu bisa lu apain dan bisa lu kembangin dan sebagainya, gue rasa tuh sebuah kelebihan. Bahkan gue rasa orang-orang yang ultra rich gitu ya, yang jauh lebih kaya dibandingkan kita-kita ini, mungkin debt-nya banyak banget. Gitu. Cuman kadang-kadang mereka itu kepingin mencontoh yang ultra rich, tapi pola pikirnya below. Ah, That's itu problem, yang jadi masalah. Jadi kalau gue karena puji syukur lah, gue bilang ya puji syukur lah ya, alhamdulillah gue sampai detik ini masih bisa berjalan tanpa gue harus memiliki utang gitu. Tapi gue tahu kalau gue mau membesarkan ini lagi, mungkin gue butuh utang. Atau kalau zaman sekarang gue bisa bicara gini, atau gue bisa butuh investor. Gitu. Larinya gitu. Mungkin gue nggak utang, tapi gue nyari investor. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini kenapa gue bahas begini, karena pasti utang itu kayak seks. Tabu untuk dibahas, tapi diam-diam dilakukan gitu ya. Betul. Problemnya adalah pentingnya edukasi dari orang tua ke anak nih, ya kan? Karena kalau nggak ada yang edukasi kayak begitu juga kita blank loh. Betul. Tiba-tiba nyontohnya kan nyontoh tetangga, nyontoh teman, nyontoh apa. Nah ketika kebanyakan nih orang-orang terjerumus utang kan nyontohnya nyontoh teman. Iya. Dia lihat temennya berutang buat pay letter, buat beli handphone. Akhirnya kecanduan tuh ke situ. Nah, makanya tuh gue suka, kan ada yang mengatakan if you cannot buy itu, you cannot afford it, gitu kan intinya kan. Nah, gue juga dan dibalik lagi ya begini, gue tuh nggak pernah mengutangin orang, bos. Iya. Setuju itu, bro. Jadi kalau misalnya ada yang butuh, teman gue bener-bener butuh, dia butuh utang dan sebagainya, mendingan gue nggak ngasih dia sebanyak itu, tapi gue kasih aja. Iya. Karena kalau ngasih itu pasti jadi masalah itu. Iya Pak, aduh dia nggak bayar, kita nagih, kita salah. Masalah gini, kalau kagak bayar atau dibayar terus utang lagi lebih gede. Itu Itu penyakit itu kan. Itu emang penyakit ya, biasanya emang selalu begitu, makanya gua nggak ngasih, biasanya begitu gitu. Tapi again ya, gue tidak mengatakan bahwa hutang itu sebuah kesalahan ya. Gua nggak pernah. Semua kembali pada sikonya. Betul. Gue juga ngajar utang, kadang-kadang kalau orang nggak cocok berutang, udah jangan berutang. Nah, berarti kan ada tipe-tipenya kan. Mungkin perusahaannya saat ini belum saatnya untuk dia jadi besar. Ya tunggu dulu gitu, benerin dulu, sistematisnya benerin dulu, baru nanti ketika lu butuh investor, cari atau lu utang gitu loh intinya. Tapi sekarang yang parah adalah utang untuk judi slot. Kalau itu masuk ke kategori goblok, Pak. Goblok ya. Karena kecuali dia berpikir judi slot adalah bisnis gitu ya. Kalau orang udah ngutang buat judi itu lebih parah. Itu aduh gimana ya, kan katanya kalau orang kaya itu utang untuk bisnis, orang menengah itu hutang gaya hidup, orang miskin utang buat bayar utang. Iya. Nah kalau utang untuk bayar judi slot, ya itulah untuk utang. Ya masukin goblok dong. Oke, thank you bro. Ini insight sedikit tapi yang bagus di channelnya dia, kita akan bahas yang ultra apa ya, buka-bukaan lah, Vulgar 303. 303. Thank you. Thank you brother. Sukses terus ya bro.